Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 263 Tubuh Roh Abadi. Wah! Suara gemuruh terus terdengar dari kedua aura. Dua sinar terang melesat tepat ke langit di atas, keduanya tampak seperti dua pilar raksasa yang menopang langit dan menyilaukan orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu. Semua pria yang menyaksikan pertarungan itu membuka mata lebar-lebar saat mereka menatap ke langit di atas. Ini adalah pertarungan yang tidak biasa, tidak ada percikan yang disebabkan oleh tabrakan antar energi. Pertarungan antara aura ini jauh lebih berisiko daripada pertarungan normal, karena masing-masing dari mereka telah menggabungkan pikiran mereka, dan bahkan energi jiwa ke dalam aura. Itu bahkan membawa harga diri mereka yang datang dari lubuk hati mereka. Tak satu pun dari mereka yang mau mengakui kekalahan. Begitu aura seorang pria benar-benar terlampaui, dia akan menderita serangan balik yang luar biasa, dan cedera yang dideritanya akan jauh lebih besar daripada yang berasal dari tabrakan langsung. Aura kedua pria itu bagaikan gelombang laut yang paling ganas, gelombang demi gelombang, naik semakin tinggi. Setiap kali aura Nan Beichao naik lebih tinggi, aura Jiang Chen akan mengikutinya. Pertarungan antara keduanya mencapai klimaksnya. Saya bisa merasakan aura agung dari tubuh Nan Beichao yang menopangnya, itu membuat saya merasa bahwa dia bukan bagian dari alam fana. Mustahil bagi seorang fana yang mengolah keterampilan penguasa yang angkuh untuk memiliki aura yang begitu agung. Jiang Chen menyipitkan matanya. Kemuliaan dalam aura Nan Beichao telah mengejutkannya. Jika dia bukan reinkarnasi dari seorang Saint agung, eksistensi yang pernah paling agung yang berada di atas segalanya dengan aura seorang raja sejati, dia mungkin telah dikalahkan oleh aura kebangsawanan Nan Beichao dalam sekejap. Dibandingkan dengan keterkejutan Jiang Chen, keterkejutan di Nan Beichao telah mencapai tingkat maksimum absolut. Apa yang terjadi? Aku lahir dari roh abadi, dan aku memiliki tubuh roh abadi yang nyata, yang berarti aku bukan manusia biasa. Auraku adalah aura paling mulia yang dapat ditemukan di alam fana ini, tidak mungkin manusia ini dapat dibandingkan denganku. Tapi sepertinya Jiang Chen ini lahir sebagai raja sejati, aura tertingginya yang tak terlihat bahkan lebih kuat dari milikku. Auraku lahir bersamaku, dan itu berasal dari sumberku, tetapi Jiang Chen ini, dia tidak hanya memiliki aura yang mulia, dia juga memberiku kesan bahwa dia adalah raja sejati yang berjalan selangkah demi selangkah menuju tahtanya yang berada di atas segalanya. Nan Beichao tidak dapat membayangkan bagaimana aura kebangsawanan pada seorang pria dapat memberinya dua perasaan yang berbeda, hal ini menyebabkan hatinya merasa sangat buruk. Dia tahu betul tentang asal-usulnya, sebagai seorang pria dengan tubuh roh abadi, dia memiliki aura kebangsawanan yang melampaui setiap makhluk di alam ini. Namun sekarang, dia merasa bahwa dia telah dikalahkan oleh Jiang Chen. Nan Beichao, kamu kalah. Tiba-tiba, suara Jiang Chen terdengar di telinga Nan Beichao. Suaranya seperti guntur yang tiba-tiba meledak ke langit. Hanya Nan Beichao yang bisa mendengarnya, karena dia menggunakan keterampilan Great Soul Derivation. Omong kosong, aku tidak akan kalah olehmu. Aku terlahir sebagai bangsawan, kau siapa? Kau hanyalah seekor semut di hadapanku. Nan Beichao mendengus dingin. Dia menyampaikan pesannya kepada Jiang Chen melalui indera ketuhanannya. Nan Beichao, betapapun mulianya dirimu, kau tidak bisa dibandingkan denganku. Akulah raja yang sebenarnya, dan biar ku beritahu kau apa itu raja yang sebenarnya. Seorang raja yang sebenarnya mengandalkan 30% bakatnya, dan 70% usahanya yang tak kenal lelah. Kau paling-paling bisa dianggap jenius, tetapi untuk menjadi eksistensi yang benar-benar unggul, kau masih harus menempuh jalan yang panjang. Sedangkan aku sudah lama berdiri di puncak kerajaan ini. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen tiba-tiba berteriak, akulah raja sejati. Kelima kata ini bagaikan gemuruh guntur yang tiba-tiba di langit yang cerah. Suaranya begitu keras hingga udara pun mulai bergetar. Gelombang suara yang dahsyat berubah menjadi riak-riak yang berputar-putar di udara. Ketika Jiang Chen meneriakkan kelima kata ini, keterampilan Great Soul Derivation segera mengguncang pikiran Nan Beichao. Pada saat yang sama, Jiang Chen telah sepenuhnya melepaskan aura yang berasal dari sumbernya. Tepat pada saat ini, dia merasa seperti telah kembali ke tebing suci 100 tahun yang lalu, aura seorang Saint agung yang agung sepenuhnya dilepaskan. Wah! Aura yang mengandung aura Saint menghilang hanya dalam sepersekian detik, tetapi itu telah menyebabkan semua orang yang menyaksikan adegan ini memasuki fantasi yang mendalam. Meskipun itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, itu telah menghancurkan aura Nan Beichao sepenuhnya. Sinar cahaya keemasan di atas kepala Nan Beichao pecah dalam sekejap, menyebabkan Nan Beichao menderita serangan balik yang hebat. Dia hanya bisa mendengar suara dengungan terus-menerus di kepalanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Nan Beichao memiliki tubuh roh abadi, dan dia berasal dari alam abadi, alam yang berada jauh di atas semua alam lainnya. Inilah alasan mengapa dia terlahir dengan kemuliaan. Namun ada satu hal yang tidak dia sadari, tempat ini adalah alam Saint Origin, alam yang sepenuhnya independen, dan memiliki sistemnya sendiri yang sama sekali berbeda dari alam abadi.
Jiang Chen telah mencapai puncak kerajaan ini 100 tahun yang lalu, dia adalah raja sejati kerajaan ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa naga yang kuat tidak akan pernah mencoba menekan ular lokal. Tidak peduli seberapa mulia asal-usul Nan Beichao, dia tidak bisa mengalahkan Jiang Chen. Ketika Jiang Chen melepaskan aura Sein-nya selama sepersekian detik, semua aura mulia Nan Beichao telah hancur berkeping-keping. Lihat, Nan Beichao kalah. Dia terluka, auranya hancur total oleh murid senior Jiang. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Jiang Chen, sang inti ilahi awal, baru saja mengalahkan Nan Beichao, sang inti ilahi tengah. Baru saja, aku benar-benar jatuh ke dalam ilusi besar karena murid senior Jiang, dan pada saat itu, seolah-olah murid senior Jiang bukan lagi manusia biasa, tetapi seorang santo tertinggi yang duduk tinggi di atas segalanya. Di antara semua yang kuat, selalu ada yang lebih kuat, di antara semua gunung yang tinggi, selalu ada yang lebih tinggi. Nan Beichao percaya dirinya yang terkuat, dia pikir dia adalah jenius nomor satu di kolong langit, tetapi dia tidak pernah menyangka monster abnormal seperti murid senior Jiang benar-benar ada. Murid senior Jiang mengalahkan Nan Beichao, dia adalah raja muda sejati. Semua murid langsung berdiri dan bersorak. Akhir cerita adalah akhir yang mereka nanti-nantikan, dan mereka berharap untuk menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Meskipun Nan Beichao tidak terluka parah, dalam pertempuran seperti ini dengan Jiang Chen, terluka berarti kalah. Begitu kekuatan tempurnya melemah, dia akan segera dibunuh oleh Jiang Chen. Tidak ada yang meragukan itu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana auraku bisa runtuh? Jiang Chen, kau tidak akan pernah bisa melampauiku. Nan Beichao benar-benar panik. Ia merasa seperti baru saja mengalami cahaya paling terang di wajahnya. Situasi itu membuatnya merasa seperti sedang bermimpi buruk. Harga dirimu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Nan Beichao, karena kamu sekarang terluka, tidak mungkin kamu bisa menjadi tandinganku, tanganmu terikat dan kamu hanya menunggu untuk dibunuh. Jiang Chen mendengus dingin. Ia melangkah maju, lalu sekali lagi melepaskan True Dragon Palm ke arah Nan Beichao. Pada saat ini, aura berbentuk naga di atas kepalanya masih ada. Tepat pada saat ini, Jiang Chen bertindak sekuat tenaga. Seolah-olah dia adalah dewa perang yang baru saja turun dari surga untuk membunuh semua musuh. Aku tidak akan kalah. Nan Beichao berteriak, lalu dia tiba-tiba melepaskan tinju Raja Cerdas. Wah! Sayangnya, Nan Beichao saat ini tidak lagi cocok untuk bertarung dengan Jiang Chen. Inteligen Kingfish tidak dapat menandingi True Dragon Palm, dan langsung hancur. Nan Beichao terlempar sejauh 350 meter. Nan Beichao, begitu aura seseorang runtuh, tidak ada cara baginya untuk membuatnya bangkit kembali. Aku telah membuat bayangan permanen di hatimu. Aku akan membunuhmu hari ini dan membantumu menyingkirkan bayangan ini. Jiang Chen sangat kejam. Ia berjalan di udara, dan hanya dalam sedetik, ia tiba di depan Nan Beichao. Sekali lagi, ia melepaskan True Dragon Palm. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, cakar naga merah darah yang mengerikan terus muncul. Setiap serangan akan menjatuhkan Nan Beichao ratusan meter jauhnya. Jiang Chen seperti harimau yang paling ganas saat ia tanpa henti membombardir Nan Beichao dengan serangan yang tampaknya tak ada habisnya. Sungguh ganas. Murid senior Jiang memang orang yang paling perkasa. Semua orang dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan sangat gembira. Wang Yun dan murid-murid lain yang telah menjadi pengikut Jiang Chen bahkan melompat berdiri. Semua orang tahu bahwa Nan Beichao sudah tamat. Haha. Di Gunung Guosan, Yu Zihan tertawa terbahak-bahak. Dengan satu kaki menginjak wajah Fan Zongtang yang terluka parah, dia berkata dengan kasar, orang tua bodoh, apakah kamu melihat itu? Beraninya kamu menyinggung Jiang Chen, ini adalah hasil dari perbuatanmu. Kamu benar-benar mengira Nan Beichao adalah orang terkuat di bawah langit. Apakah kamu melihat itu? Dia dipukuli oleh Jiang Chen seperti anjing yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Wajah Fan Zongtang menjadi pucat pasi, dia tahu dia telah kalah, kekalahan total. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak membunuh Jiang Chen saat dia masih lemah, dan membiarkannya menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Huo Yuner yang berdiri jauh tersenyum tipis. Dia akhirnya menyadari, memilih untuk menjadi musuh Jiang Chen adalah kesalahan besar. Mereka bukan pria yang selevel. Gelombang. Setiap kali Nan Beichao menerima pukulan berat dari Jiang Chen, ia akan memuntahkan seteguk darah. Kedua matanya memerah, dan hatinya menderita keluhan besar yang tidak dapat dilepaskan. Ia memiliki perasaan yang sama seperti Fan Zongtang, ia menyesal tidak membunuh Jiang Chen dengan tamparan selama kompetisi Provinsi Qi. Nan Beichao, ini sudah berakhir. 9 serigala hantu. Dengan aura yang kuat, tubuh Jiang Chen bergoyang, dan 9 Jiang Chen yang identik muncul pada saat yang sama, mengelilingi Nan Beichao. Jika dia masih dalam kondisi terbaiknya, Nan Beichao pasti akan dapat mengetahui siapa Jiang Chen yang sebenarnya. Namun sekarang, pikirannya benar-benar kacau. Astaga, plus. Pedang panjang setajam silet muncul di tangan Jiang Chen.
9 orang Jiang Chen mengangkat pedang panjang mereka tinggi-tinggi ke udara pada saat yang sama, lalu mereka semua menebas ke arah Nan Beichao dengan cara yang hebat. Nan Beichao masih bereaksi cukup cepat. Dia akhirnya mengetahui siapa Jiang Chen yang sebenarnya, tetapi dia sudah kehabisan waktu untuk melawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggerakkan tubuhnya dan berusaha sekuat tenaga menghindari pedang panjang Jiang Chen. Puci. Sudah terlambat, darah sudah berceceran di mana-mana. Jiang Chen telah memotong salah satu lengan Nan Beichao. Jiang Chen, aku tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini. Nan Beichao berteriak dengan marah. Setelah itu, dia berbalik dan mulai melarikan diri dengan gila-gilaan. Masih mencoba melarikan diri. Jiang Chen tidak akan membiarkan Nan Beichao pergi begitu saja. True Dragon Palm berubah menjadi sangkar merah darah yang besar saat jatuh dari langit di atas, memenjarakan Nan Beichao sepenuhnya. Diikuti oleh suara retakan, lengan Nan Beichao yang lain telah hancur total. Nan Beichao menjerit kesakitan. Kemudian, cahaya tak kasat mata melesat keluar dari tubuh Nan Beichao, dan menutupi seluruh tubuhnya yang terluka parah. Dengan bantuan cahaya ini, Nan Beichao berubah menjadi sinar putih keperakan dan menyelinap keluar dari celah antara True Dragon Palm, langsung menghilang dari pandangan semua orang. Cahaya apa itu? Jiang Chen tertegun. Cahaya putih keperakan tadi memberinya perasaan yang familiar. Ekspresi Jiang Chen segera berubah. Ketika aku membuka gerbang menuju alam abadi 100 tahun yang lalu, aku melihat cahaya abadi melesat keluar dari alam abadi tepat sebelum aku meninggal. Cahaya tadi memiliki aura yang sama dengan cahaya abadi itu. Nan Beichao bukanlah manusia biasa, dia lahir dari cahaya abadi itu. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Dia selalu bertanya-tanya dari mana aura Nan Beichao berasal, dan sekarang dia akhirnya mengerti.